Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ervin Komalasari, calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengajar di TK Dharma Wanita Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Video ini berisi tentang jurnal refleksi dui mingguan saya, modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya menggunakan model refleksi 4F atau 4P, yaitu facts, peristiwa, feelings, perasaan, findings, pembelajaran, dan future, penerapan. Facts, peristiwa. Setelah kurang lebih 2 bulan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9 ditangguhkan, akhirnya program ini dilanjutkan kembali. Kegiatan ini dilanjutkan kembali pada tanggal 1 Februari pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya mengawali pembelajaran pada modul ini dengan terlebih dahulu mengikuti pretest modul 3 pada LMS program guru penggerak. Kemudian saya mempelajari materi secara mandiri pada LMS di sesi mulai dari diri pada tanggal 1 Februari 2024. Kemudian saya juga mempelajari materi secara mandiri di eksplorasi konsep pada tanggal 2 sampai 5 Februari 2024. Selanjutnya, saya mengikuti sesi diskusi dan presentasi di ruang kolaborasi yang dipimpin oleh Bapak Fasilitator Bapak Dwi Sujatmiko selama 2 kali pertemuan secara daring. Kemudian saya mengerjakan demonstrasi kontekstual pada tanggal 8 sampai 9 Februari 2024. Kemudian saya melakukan elaborasi pemahaman bersama Ibu Instruktur Ibu Sri Subukti pada tanggal 12 Februari 2024. Dan saya mengerjakan koneksi antar materi yang dikumpulkan pada tanggal 16 Februari 2024. Berperilaku etis sehingga hal-hal positif yang artinya. Dan saya sudah mengerjakan aksi nyata dan sudah saya unggah di akun YouTube saya. Kemudian saya melakukan pendampingan individu bersama ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Wenilia Aryani pada tanggal 6 Februari 2024. Kemudian saya melakukan lokakarya 4 di SMA Negeri 1 Bangsal pada tanggal 17 Februari 2024. Feelings, perasaan. Sebelum mempelajari materi pada modul 3.1 ini, saya cenderung membuat keputusan tanpa menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan terkait dilema etika. Selain itu, saya juga tidak memahami tentang perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika. Saya merasa sangat senang karena telah mendapatkan pengetahuan tentang prinsip pengambilan keputusan dan bagaimana membuat keputusan yang didasari nilai-nilai kebajikan dengan memprioritaskan kepentingan murid. Saya juga merasa lebih lega karena pengetahuan yang saya dapatkan pada modul ini dapat mempermudah saya dalam melakukan pengambilan keputusan mulai dari lingkup terdekat, yakni lingkungan kelas dan sekolah. Findings, pembelajaran.
Adapun pembelajaran yang saya dapatkan pada modul ini yaitu terdapat 9 langkah yang dapat kita lakukan dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun rujukan moral yang membingungkan. Dan secara umum ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika. Serta menurut Kidder 2009 ada 3 prinsip yang dapat membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kita juga memerlukan kompetensi kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skills. Proses pengambilan keputusan seharusnya juga dilakukan dengan kesadaran penuh, mindful, dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Future penerapan. Setelah mempelajari modul ini, saya mendapat wawasan baru tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Maka dari itu, di masa yang akan datang, saya akan menerapkan prosedur khusus yakni 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang didasari nilai-nilai kebajikan dan memprioritaskan kepentingan murid, serta memperbanyak praktek baik pengambilan keputusan sesuai dengan prosedur dimulai dari ruang lingkup kelas, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.